Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Agustian dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil pengujian sistem menggunakan black box testing pada aplikasi e-kasir yang telah kami lakukan. E-kasir sendiri merupakan program kasir yang berbasis cloud untuk membantu proses transaksi penjualan bisnis menggantikan posisi mesin kasir konvensional. Fungsi utama dari aplikasi e-kasir adalah membantu proses pembayaran menjadi terintegrasi. Kita bisa mengawasi transaksi penjualan tanpa harus berada di belakang mesin kasir, karena sistem kasir terhubung dengan back office. Bukan hanya berfungsi sebagai monitoring, dari sisi back office, kita juga bisa mendapatkan analisis data penjualan secara real time. Nah, berikut merupakan fungsi dari sistem e-kasir. Nah, untuk pengujian menggunakan black box testing sendiri, yang pertama yaitu pengujian fungsional. Nah, di pengujian fungsional ini ada suitability. Nah, suitability ini sendiri yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu dan tujuan dari pengguna. Nah, ini merupakan tabel pengujian fungsional indikator suitability penambahan data barang secara online dari sistem e-kasir, yaitu fungsinya untuk menambahkan data barang, data masukannya, mengisi form tambah barang yang telah disediakan, hasil yang diharapkannya itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, hasil pengamatannya itu yaitu respon dari aplikasi pada saat mengisi form tambah barang hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Nah, ini merupakan form tambah barang tersebut. Bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada tabel pengujian fungsional indikator suitability respon dari sistem. Nah, fungsinya itu memberikan konfirmasi penambahan data barang, data masukannya itu setelah form diisi, lalu klik tombol insert data, kemudian sistem memberikan respon. Hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu pengamatan atau hasil pengujian yaitu respon dari sistem pada saat mengklik tombol insert data. Hasilnya, sistem memberikan konfirmasi bahwa penambahan berhasil dan data tersimpan pada sistem. Nah, ini ada gambarnya di pojok kiri ada tulisan di atas tambah data berhasil. Nah, itu. Kemudian ada tabel pengujian fungsional indikator suitability rekapan laporan. Nah, fungsinya itu memberikan informasi laporan kepada user dan admin. Data masukannya itu menampilkan informasi data barang yang sudah tersimpan pada sistem. Hasil yang diharapkan yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu untuk melihat laporan data barang. Pengamatan atau hasil pengujian, aplikasi memberikan rekapan laporan semua data barang yang tersedia pada sistem secara keseluruhan. Nah, ini merupakan gambarnya. Di sini barang-barang ada di tabel sehingga admin bisa melihatnya bahwa ini masih ada ID barang, kategori, dan lain-lain. Kemudian tadi setelah suitability ada akurasi, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memberikan hasil yang presisi dan benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk tabel pengujian fungsional indikator akurasi, ini berisi tentang validasi informasi formulir pengisian data barang pada sistem. Fungsinya itu validasi informasi pengisian data barang pada sistem, data masukannya melakukan input form pengisian data yang dimasukkan tidak lengkap, sesuai dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan kaidah respon dari sistem yang memberikan informasi bahwa form masih kosong. Pengamatan atau hasil pengujian, aplikasi memberikan informasi bahwa form yang diisi masih kosong dan proses pengisian barang tidak bisa diproses lebih lanjut jika form belum lengkap. Ini membuktikan bahwa aplikasi telah melakukan pengujian dengan benar pada database. Data yang disimpan harus lengkap. Nah, berikut gambarnya. Ketika
merek barangnya tidak diisi, namun tetap akan ketika tabel belum diisi namun insert data telah diklik, maka akan ada tulisan list field of this field. Artinya si file ini harus diisi terlebih dahulu agar data barangnya bisa disimpan. Nah, kemudian ada security. Berikut ada tabelnya, yaitu fungsinya, yaitu keamanan akses informasi pada sistem, data masukannya, mengisi form login sesuai dengan otoritas kewenangannya. Hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena sistem menolak jika diakses oleh pengguna yang tidak memiliki akses pada sistem. Hasil pengujiannya, sistem menolak user yang tidak memiliki akses pada sistem. Hal itu menjadi standar keamanan pada sistem untuk menghindari penyusup agar tidak bisa menduplikasi data dan mencuri data. Berikut gambarnya. Nah, di gambar dijelaskan bahwa ketika ada orang yang mencoba mengakses namun tidak memiliki otoritas untuk mengakses, maka akan ada muncul login gagal. Nah, itu berarti keamanan pada sistem telah terjaga, yang dimana ketika kalau misalkan tidak terjaga, artinya orang yang tidak memiliki otoritas akan tetap bisa masuk. Nah, tapi di sini tidak. Ketika orang tidak memiliki, maka tidak akan masuk aplikasi. Kemudian ada interoperability. Yaitu kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Pengujiannya itu dijabarkan pada tabel berikut ini. Fungsinya itu kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi jika diakses menggunakan sistem operasi Windows dan Linux. Data masukannya mengakses aplikasi melalui browser dengan menggunakan sistem operasi Windows. Hasil yang diharapkan, semua fungsi layanan pada aplikasi berjalan maksimal dan respon dari sistem lebih cepat. Pengamatan atau hasil pengujian, kebutuhan fungsional aplikasi terpenuhi. Nah, berikut tampilan sistem bila diakses menggunakan sistem operasi Windows. Nah, kemudian ada compliance. Compliance ini yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi standar kebutuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pengujiannya itu dijabarkan dalam tabel berikut. Fungsinya itu fungsi dari aplikasi sistem e-kasir sesuai dengan aturan sistem. Data masukannya mengecek beberapa fungsional seperti penambahan data barang, kategori barang, user, transaksi penjualan, laporan penjualan, dan setting. Hasil yang diharapkan, semua fungsi pada sistem sesuai dengan aturan sistem. Hasil pengujiannya, semua fungsi pada aplikasi berjalan sesuai dengan aturan sistem. Tadi setelah yang pertama pengujian fungsionalitas, sekarang yang kedua yaitu pengujian tegangan atau stress testing. Nah, di stress testing ini aplikasi itu dites bagaimana mereka bekerja di lingkungan, yaitu di lingkungan bagaimana hardware dan software yang berbeda, akankah bekerja dengan secara maksimal atau tidak. Nah, berikut adalah spesifikasi hardware yang kami gunakan untuk pengujian. Dan hasilnya, sistem dapat dijalankan di spesifikasi hardware di sini. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengujian usabilitas atau usability testing. Nah, pengujian ini disebut juga sebagai pengujian untuk keakraban pengguna karena di pengujian ini semua indikatornya itu ditujukan untuk pengguna aplikasi tersebut. Nah, yang pertama ada 4 indikator. Yang pertama understandability, yang kedua learnability, yang ketiga operability, yang keempat attractiveness. Nah, ini ada daftar toko-toko yang melakukan uji coba terhadap aplikasi kami. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini kami melakukan pengujian ini menggunakan sistem kuesioner yang diberikan kepada user.
Ini jawabannya ada 5, yaitu sangat sulit, sulit, biasa, mudah, sangat mudah. Dan kami mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya ada 4 pertanyaan, yaitu ini. Nah, jawaban yang didapat setelah dihitung menggunakan aplikasi SPSS didapat hasil seperti berikut. Untuk understandability di hasil memperoleh hasil jawaban 4 user menjawab 40% mudah. Untuk understandability yang artinya sistem e-kasir ini dapat digunakan dan bisa dipahami dan dimengerti oleh user. Sementara sisanya mungkin butuh beberapa penjelasan lagi mengenai sistem e-kasir ini. Kemudian ada learnability, didapat hasil 65% menjawab mudah, yang artinya bahwa sistem ini itu mudah dipelajari oleh user. Kemudian yang ketiga ada operability, dengan jawaban mudah paling banyak yaitu 60%, yang artinya sistem e-kasir ini mudah digunakan untuk dioperasikan pada komputer oleh user. Kemudian ada hasil jawaban indikator attractiveness yang menjawab setuju yaitu 80%. Yang artinya user tertarik untuk berlama-lama dalam menggunakan aplikasi. Nah, ini ada jawaban user untuk pengujian usability dalam bentuk tabel pie. Untuk pengujian usabilitas pada aplikasi sistem e-kasir yang menggunakan kuesioner di mana user mengisi kuesioner setelah menggunakan aplikasi untuk kepentingan pekerjaan, hasil tertinggi user sebesar 57% menjawab mudah dan 12% menjawab sangat mudah dalam menggunakan aplikasi sistem e-kasir, sehingga user dapat memahami aplikasi sistem e-kasir sehingga bisa melakukan proses administrasi dan pendataan barang. Nah, untuk sebagian lagi menjawab 17% biasa, 14% menjawab sulit. Artinya tidak semua user bisa menggunakan aplikasi ini dengan maksimal. Hal ini dilatar belakangi kemampuan setiap orang yang berbeda karena tingkat pendidikannya pun berbeda. Begitu. Nah, setelah tadi ada yang kedua dengan pengujian usabilitas, maaf yang ketiga, yang keempat ini pengujian penerimaan pengguna atau user acceptance test. Untuk jenis pengujian ini dilakukan kepada pegawai-pegawai toko yang berkaitan dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, ini ada tabel operasional variabel penelitiannya. Ada beberapa. Sama di pengujian ini juga menggunakan kuesioner dengan beberapa pertanyaan, di antaranya ini ada 8 pertanyaan yang diajukan kepada user. Untuk skala jawabannya juga sama, yaitu ada 5. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk jawaban yang pertama, user menjawab 80% setuju, yang artinya sistem ini memiliki layanan sistem informasi yang terotomatisasi dengan teknologi informasi.
Kemudian untuk jawaban yang kedua, 65% menjawab setuju dari 20 orang. Oh iya, karena kami menggunakan sampel data dari user sebanyak 20 orang. Nah, untuk yang ketiga, 55% menjawab puas bahwa aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Artinya dapat diakses secara online saja. Kemudian untuk yang keempat, jawabannya 60% menjawab setuju. Dan yang kelima, jawaban yang dihitung menggunakan aplikasi SPSS bahwa 45% menjawab setuju, 35% ragu-ragu, 20% sangat setuju. Untuk jawaban yang keenam, di sini user paling tinggi yaitu dengan jawaban 45% menjawab setuju. Yang artinya sistem informasi yang menjawab 45% ini menjawab bahwa sistem informasi ini mudah dalam penggunaannya. Dan 30% lainnya ragu-ragu, 15% lainnya sangat setuju, dan 10% lainnya tidak setuju. Dan untuk yang ketujuh, 65% menjawab setuju, 35% sangat setuju. Yang artinya bisa disimpulkan bahwa hampir semua user menjawab bahwa sistem informasi ini memiliki kelengkapan dalam fungsional layanan sistem. Dan untuk yang ke-8, dengan jawaban tertinggi yaitu 45% disetujui bahwa user menjawab bahwa sistem ini mempunyai kemampuan beradaptasi dengan layanan yang dibutuhkan saat sekarang dan saat yang akan datang. Nah, ini ada tabel pie yang menjelaskan bahwa jawaban tertinggi 52% responden menjawab setuju, 20% responden menjawab ragu-ragu, dan 17% responden menjawab sangat setuju, 12% responden menjawab tidak setuju. Yang artinya sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 69%. Dari hasil 52% setuju, 17% sangat setuju. Yang artinya penggunaan arsitektur SOA menggunakan akses web service yang diterapkan pada sistem e-kasir berdampak sangat baik pada sistem marketing di toko. Sedangkan sebagian besar responden menjawab ragu-ragu, 20%, artinya model arsitektur ini masih belum bisa menjawab semua permasalahan user dalam hal ini kebutuhan toko mengenai mekanisme sistem. Nah, itu. Dan ini tadi, tadi untuk variabel X dan ini untuk variabel Y. Beda lagi. Ada beberapa pertanyaan juga, ada 5 pertanyaan. Dan untuk jawabannya sama, menggunakan 5 poin. Ini untuk jawaban-jawabannya. 30% dengan jawaban puas paling tinggi. Untuk yang menjawab layanan penyediaan informasi sistem e-kasir, pendataan barang dapat diakses secara online. Kemudian untuk yang kedua, 45% menjawab puas, yang artinya ini memiliki layanan untuk melakukan transaksi administrasi kasir yang dapat diakses secara online. Yang ketiga, paling banyak jawaban puas, yaitu dengan 55%. Dan untuk pertanyaan nomor 4, jawaban paling tinggi yaitu dengan 55% di puas. Yaitu aplikasi ini memiliki layanan untuk melakukan transaksi jual beli yang dapat diakses secara online. Nah, kemudian yang kelima ada paling banyak 50% dengan jawaban puas. Yaitu aplikasi ini dapat melakukan upload data barang yang masuk dan keluar secara online. Dan yang keenam, ada 50% jawaban sangat puas.
Nah, ini ada berupa tabel PAI juga dengan hasil rangkuman seperti berikut. 52% responden menjawab puas, 17% responden menjawab sangat puas, total secara keseluruhan responden menjawab puas besar 69%. Dari 52% tambah 17%. Bahwa sistem e-marketing yang diterapkan pada toko cukup baik. Hal itu tergambar dari responden yang menjawab 69% puas atas pelayanan sistem e-kasir dalam mengelola sistem kasir. Sedangkan sebagian responden menjawab ragu-ragu sebesar 20%. Responden menjawab tidak puas 12%. Artinya sistem e-kasir yang diterapkan pada toko masih terdapat kekurangan, terutama dalam sumber daya manusia yang mengelola sistem. Sistem informasi yang harus selalu serta sistem informasi yang harus selalu dikembangkan agar dapat menjawab semua kebutuhan pengguna. Dan hal ini menjadi perbaikan yang dilakukan secara kontinu oleh divisi IT. Demikian penjelasan mengenai hasil kerja kami mengenai pengujian sistem menggunakan black box testing pada aplikasi e-kasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.